Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Minggu yang lalu kita sudah sampai surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Jadi ada beberapa ungkapan di dalam ayat kursi itu yang mesti harus jadi perhatian kita untuk membuktikan keaktifan Gusti Allah dalam setiap detik. Jadi tidak ada waktu bagi Gusti Allah itu. Tidak ada waktu detik, tidak ada waktu menit, tidak ada waktu jam, tidak ada waktu hari, tidak ada waktu minggu, bulan, tahun, itu tidak berlaku bagi Gusti Allah. Itu yang harus kita pahami, karena Al-Hayyu Al-Qayyumnya Gusti Allah itu tidak ada jeda. Tidak ada Al-Qayyum, tidak ada jedanya. Itu yang satu yang harus kita pahami. Yang kedua, ilmunya Gusti Allah itu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmunya Gusti Allah, tetapi ada kata-kata illa bima syaa, ya, kecuali orang yang memang dikehendaki. Dan juga keaktifan Gusti Allah mendidik orang, mendidik manusia. Jadi kita nggak usah ngeremehno kepada orang itu, karena kalau Gusti Allah menghendaki bisa berubah segala-galanya. May yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Nah, kalau Gusti Allah menghendaki seseorang itu jadi orang yang baik, maka orang tersebut dianugerahi ilmu yang luar biasa. Ada kemungkinan, jadi ya, nanti ditegaskan lagi di dalam surat Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimu. Jadi aktif, untuk aktif mendidik, aktif memelihara dunia juga ini kan itu. Wala yauduhu hibduhuma wa Gusti Allah tidak pernah lalai sedetik pun untuk ngopeni langit dan bumi ini. Jangan dianggap Gusti Allah ini tidak ngopeni langit dan bumi ini. Ya, loh kenapa kok sekarang bukan musim hujan, kok hujan terus? Ya mungkin ada rahasia Gusti Allah yang, dan itu ternyata sudah diprediksi juga kan oleh asli astronomis. Karena kemarau kita kan kemarau basah. Ya. Walaupun beda rasanya kan, walaupun hujan sumunya masih tetap. Nah, itu. Itu catatan-catatan yang harus kita ingat-ingat terhadap posisi Gusti Allah, fa'alul lima yuridnya Gusti Allah, dengan dengan kul laukanal bahru midadali kalimati rabbi la nafidal bahru qabla ang tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Nah, kita teruskan 256-nya ini. 256-nya ini kaitannya dengan noto coro. Noto kita beragama seperti apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikroha fid dini. La ikroha, ora ono paksaan, tidak ada pemaksaan.
La ikroha, la ora ono pemaksaan iku maujud karena ada la nafi. Nah, dalam apa? Fiddini ing dalam agama ae pidukhulil Islam, tegese ing dalam manjing agama Islam. Itu bagi orang-orang yang dulunya belum beragama atau beragama selain Islam. Nah, kalau untuk anak kita, untuk cucu kita, lain lagi itunya. Ya, kalau anak cucu itu kewajibannya orang tua itu. Jenengan mau membebaskan ya monggo. Tapi kan ini gak bener gitu, boten bener. Kalau anak cucu dibiarkan, wah kan la ikroha fiddini, anakku melo Kristen karep-karepe, anakku melo Buddha ya karep-karepe, anakku melo Konghucu ya karep-karep, gak boleh begitu. Itu lain itunya. Ini untuk la ikroha ora ono paksaan iku maujud fiddini ing dalam manjing agama Islam ay alat duhuli tegese ing atase manjing fihi ing dalam agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Qad tabayyana rusdu, teman-teman sampun pertelo. Ini qad tabayyana ya, tabayyanu, tabayunan, tabayun. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman wis pertelo apa arusdu itu apa laku bener ya. Rusdu itu sama dengan hidayah. Jadi kalau kita sudah beragama Islam itu dianggap orang yang sudah masuk ke dalam qad tabayyana rusdu minal ghai. Tiang sampun mertelaaken antara perbuatan bener ya, bener itu di atasnya bener katanya, karena minal ghai saking laku kang sasar ya, laku olo. Rusdu itu perbuatan benar, ghai itu perbuatan salah ya. Jadi kalau kita sudah masuk Islam beneran, maka kita ini termasuk orang yang sudah mendapatkan hidayah, sehingga kita ini bisa membedakan yang benar dengan yang tidak benar, yang benar dengan yang salah ya. Nah, untuk bisa mempraktekkan yang benar dengan yang salah ini ternyata butuh selalu diingatkan. Maka khotib setiap Jumat itu wajib mengingatkan ittaqullah, karena itu if'alul khaira wajtanibus sayyi'at. Berbuatlah kamu perbuatan-perbuatan yang baik, jauhilah perbuatan-perbuatan yang jelek. Aedoharo bi ayatil bayyinati. Aedoharo tegasnya jadi pertelo bi ayatil bayyinati, dengan keterangan-keterangan atau dengan ayat-ayat kang pertelo. Bayyinat itu kan jelas, doharo itu nampak ya. Jadi keislaman seseorang itu memang harus nampak, doharo nampak. Jadi bukan disembunyikan ya ibu-ibu alhamdulillah sekarang ini berjilbab sudah ngetren. Nggih, alhamdulillah. Dulu tahun 80-an itu gak ono sing jilbab, Bu. Jilbab itu baru dirintis tahun 83-an, 83. Bahkan dulu itu tahun 83 itu jilbab, ada siswi berjilbab di salah satu sekolah negeri di Surabaya dianggap melakukan perbuatan melanggar, pernah diperkarakan kan, ramai dulu di koran tahun 83. Cuman untungnya itu si siswi ini anak salah seorang pejabat Pemkot Surabaya yang terakhir menjadi wali kota Mojokerto Ciapal. Karena saya termasuk jadi dulu itu sekolah aliyah, sekolah SPGA itu pakai rok-rokan, Bu, tahun 80. Saya kan sekolah saya aliyah, saya peralihan PGA kan, itu pakai rok-rokan ya. Yang perempuan juga pakai baju pendek sakmene, rok-rokan, roknya juga di atas dengkul, itu biasa. Dan waktu itu gak ada ngeres-ngeres itu, gak ono jilbab, sehingga tahu
dari teman satu kelas perempuan tuh, oh ada rambutnya dowo, rambutnya pendek, ono sing rambut cepak, ono sing keriting, itu ketok. Ibu-ibu juga gitu, biasa hanya pakai kebaya ya Bu, nah sampai kemudian pakai ini kerudung, ya nggak ada yang pakai jilbab. Ya alhamdulillah sekarang ini dengan hijab, walaupun kadang-kadang saya juga dijengkelkan dengan yang berhijab tetapi melakukan perbuatan sing nggak senonoh, banyak juga. Nah utubillah min zalik. Bapak-bapak juga begitu, bapak-bapak itu dari sisi auratnya sudah lumayan alhamdulillah. Dari sisi ketaatan beribadah juga di Kebonsari itu tahun 87, 88 musola itu hanya ada 2, 1 ya. Nah, sekarang sudah hampir 20 Bu, alhamdulillah. Ibaratkan ada doharonya sudah mulai lampaknya. Bila ayati. Kurban juga begitu sudah mulai banyak. Annal imana ing satuhune utawi iman iku rusdun, salah satu petunjuk berlaku bener. Nah, wal kufru sedangkan kekafiran iku ghayyun, perilaku sasar. Jadi kalau kita dengan iman berarti panjenengan sudah dapat hidayah. Makanya ima sabilur rasyad. Nah, insya Allah akan mendapatkan jalan yang menghantarkan kita bahagia. Wa inna sabilul adab, dan juga kalau tidak rasyad ya azab. Nah, kepada jalan yang menyengsarakan. Nah, supaya iman kita ini tumbuh dengan baik untuk mendapatkan rusdu itu, nah dalam kelompok pengajian khusus ya, yang dikembangkan ulama tasawuf ada namanya mursyid. Nah, mursyid itu orang yang bisa membimbing, memberi petunjuk. Jadi anal imana rusdun, sungguh orang dengan keimanan yang kita yakini, kita miliki itu sebagai rusdun, sebagai perbuatan yang benar. Wal kufru qayyum. Nazalat, nah ayat ini dalam riwayatnya nazalat dentu nazalat nurun akan sapa Gusti Allah ing ayat iki piman ing dalam salah seorang ya. Kana kang ono sapa siman, nah, kana kang ono tetep ya, lahu kedua siman bayane man minal ansori, tegese salah seorang dari sahabat Ansor. Ansor itu siapa? Sahabat-sahabat Rasul yang nulung Rasulullah ketika berada di Madinah. Jadi kesimpulannya sahabat Ansor itu sahabat Rasul dari kalangan Madinah. Sedangkan Muhajirin itu sahabat Rasul dari kalangan Mekah. Ya, jadi penduduk Mekah yang taat kepada Nabi kemudian ikut berhijrah dari Mekah ke Yasrib, dulu namanya Yasrib, Madinah. Kemudian setelah menjadi kota yang tertata dengan baik, ya akhirnya dinamakan Madinatul Munawwaroh, ya, kota yang menerangi. Ya karena apa? Karena dari Madinah terpancarlah berbagai norma ideal kehidupan manusia sampai sekarang. Ya, tata kelola masyarakatnya seperti apa, tata kelola keekonominya seperti apa, tata kelola politiknya seperti apa, tata kelola hubungan antara umat Islam dengan non muslim seperti apa. Itu mulai diwujudkan kesepakatan bersama hidup di Madinah secara ideal itu dalam bentuk piagam perjanjian bersama. Namanya Mitsaqul Madinah. Dalam kontrak sosial, dalam bahasanya pemikir Eropa itu kan, ya, itu Rasulullah membuat norma-norma bagaimana cara beragama ketika di situ bukan hanya orang Islam diatur. Bagaimana cara nata kesejahteraan supaya muslim non muslim ya tidak ada lagi bedanya. Kalau sudah menjadi penduduk suatu negara harus roto. Nah, itu
Nggak boleh ada monopoli, nggak boleh ada eksploitasi, nggak boleh ada, nah itu diatur. Nah orang-orang yang ikut berjuang menegakkan praktek-praktek keberagamaan secara baik, yang nolong Kanjeng Nabi dari kelompok Madinah itu dinamakan sahabat Ansor. Makanya di Madinah itu sampai sekarang panjenengan bisa merasakan, terutama yang pernah ziarah haji di Mekah ini, kadang-kadang di Masjidil Haram itu, waduh, orang sholat itu simpen coklot, rebutan masuk Hijri Ismail dan royoan mau mencium Hajar Aswad itu ya gak mentolo. Saya ini kadang-kadang umatnya Rasul Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika royoan ingin tempat sholat yang itu, tetapi begitu ke Madinah itu, walaupun royoan tuh di mana, di Raudhah, ada suatu tempat, ada bainal mimbari wa baiti Raudhatul min riyadil jinan, kan ada desa antara mimbarnya sampai sekarang ada, dan antara mimbar dengan rumahku dekat, nah itu kompleks yang sekarang bekas rumahnya Rasul itu kan dijadikan makom itu ya, depan makbaroh itu, Raudhatun min riyadil jinan, taman dari sekian banyak taman di surga. Royoan, waduh, sing geruduk, waduh, bahkan ada juga ya di situ aja kalau di Madinah itu. Tapi sebetulnya kalau kita sholat datang ke masjidnya lebih awal, ya bisa sholat di selalu di Raudhah. Dibedakan dari apa? Dari hambalnya kan itu Ansor. Auladun, nah opo piro-piro anak ya, aroda hale ngersake sopo si Ansor kepada anaknya itu ayukrihahum memaksakan anaknya agar sama-sama masuk Islam, ayukrihahum alal islami. Nah itu gak boleh. Jadi ayat la ikraha fiddin ini ketika ada sebagian sahabat Ansor yang ingin memaksakan kepada anak-anaknya agar masuk Islam. Waktu itu Pak ya, waktu ketika zaman-zaman awal di mana Rasulullah itu memberi contoh beragama itu memang kudrati. Nah, beragama itu memang kudrati. Siapapun orang yang namanya manusia mesti punya kerentek api ya. Jadi beragama itu awalnya itu orang berkerentek api ya, ngerti adanya yang baik dan ngerti adanya yang tidak baik. Kalau berangkat dari rumah muda, izin, karena mesti dianggap orang gak pakai beres, maka pakai pakaian. Walaupun dulu pakai pakaiannya koteka umpamanya ya, hanya bagian vitalnya saja yang ditutupi, tapi kan ada kesadaran bahwa dia ada rasa malu. Malu ini merupakan awal dari adanya iman seseorang. Makanya al haya'u minal iman. Jadi iman itu mempunyai 50 cabang. Sabar kan. As-saumu nisbus sobri, as-sobru nisbul iman. Jadi ada 50 cabang, indikator lah sebetulnya, bukan ada tanda. Punya malu, punya rasa sabar, itu indikator dari wujud iman seseorang itu. Ngoten serius ini ya. Jadi makanya setiap orang itu punya, nah kalau orang itu merentul punya rasa malu, berarti di situ sebetulnya ruh yang suci dari bagian kekuasaan Gusti Allah itu berfungsi.
berfungsi. Ya. Indikator awalnya dari situ. Nah, berikutnya ini golek agama. Makanya kalau orang sudah beragama Islam kok tidak punya rasa malu, nah itu perlu dipertanyakan. Islam opo? Makanya malu itu mahal. Ya. Mohon maaf ya, jangan di nusewu. Alhamdulillah, ini sudah ada halep laban ya, karena setelah sholat subuh itu kan kalau keluar dari Masjidil Haram itu halep laban, maksudnya teh susu Bu, alhamdulillah kan bahasanya halep laban. Ngoten Bu nggih, ini kita perhatikan betul, monggo ayat ini diresapi betul ya supaya kita ini punya rasa toleransi ya. Faman mongkon nase wong, nah niki wong karena untuk yakfur bitaghuti, yakfur kang iku kufur sapa siman bitaghuti, kufur marang nyembah togut. Nah, togut itu ada berapa ayat? Ada kata-kata togut itu kan ada ayat yang lain. Apa indikator iman kepada Gusti Allah? Itu orang beriman bisa memisahkan nyembah tauhid dan ani'budullaha wajtanibut tauhid. Nah, ngapunten ini Pak Yahya ya, yang namanya ulama beneran itu sebetulnya bisa menunjukkan ke kita ketika kita iman itu siapa Gusti Allah dan siapa tauhid. Nah, kadang-kadang kita ini sekarang ngapunten ini bukan kita ngarani, tapi kadang-kadang kita ini gak iso bedakno sinten tauhid dan sinten Gusti Allah. Karena Gusti Allah ya masih pada taraf nama yang kita imani itu, bukan pada yang punya nama. Ya, tapi makanya monggo kita tingkatkan ini. Faman mongko sewong yakfuru kang padha kufur sapa siman bitaghuti ing kufur marang tagut. Siapa tagut ini? Nah, di sini digambarkan as-syaiton. Ya, satu termasuk bangsa tagut itu as-syaiton, bangsa setan. Jelasnya setan itu sopo? Setan itu apa saja dan siapa saja di luar diri kita yang menyebabkan kita tuh jauh daripada Gusti Allah, itu namanya setan. Apa saja dan siapa saja yang membuat kita ini jauh dengan Allah Subhanahu wa taala itu setan. Yang menggoda, yang mengeridu ya, yang menghalang-halangi jauhnya kita dari Gusti Allah apa saja. Opo umah, gara-gara gak durung duwe umah, suaminya ditukari terus, umah jadi setan. Nah, kok iso gak duwe umah ngajak tukaran karo suami, ya nyambut gawe bareng ya, ben iso nyicil bareng nggih. Jangan ditukar, bapak nyambut gawe puluhan tahun umah ora duwe. Nah, apa saja, siapa saja, ini siapa saja bentuknya menuso, bapak anak, bapak istri, bapak suami. Kalau menyebabkan kita ini jauh dari Gusti Allah, ya setan saja nih. Makanya kan ada minal jinnati wanas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Ya, bangsa jin ada, bapak demit, ya, genderuwo, mak lampir. Anaknya mak lampir siapa? Anak asuhnya mak lampir tuh Grandong. Masih ingat ibu-ibunya Grandong. Dan ada memang kita gak boleh tidak mengakui kalau bangsa demit, bangsa jin, setan, iblis yang berbentuk makhluk halus itu ada. Bahkan di masjid ini juga banyak. Bahkan ada jin yang seneng ngaji seneng ngaji.
Jadi jin pun ada yang senang ngaji. Jin. Ya, enggak ada Bu jin Islam saja. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Setan itu apa saja dan siapa saja yang menyebabkan kita ini kufur, yang menyebabkan kita ini tidak. Makanya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu di ini betul itu dihayati betul. Aku berlindung. Ya, a'udzubillah, aku berlindung kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang terkutuk. Di situ a'udzu, Bu. Bukan al-harbu. Bukan menyerang, ya. Tapi a'udzu minta perlindungan. Kenapa? Karena yang menciptakan jin, setan, iblis itu Gusti Allah. Nah, supaya kita selamat, ya mendekatnya bukan kepada selain Gusti Allah, ya kepada pemiliknya. Kan lahu ma fis samawati, dan jin, setan, iblis itu sengaja diliarkan oleh Gusti Allah di dunia, Bu. Di dunia ini untuk menguji kita, menguji sejauh mana keberhasilan kita dihadapkan oleh ujian, yang mana ujian itu ciptaan Gusti Allah sendiri, yaitu bukan ciptaan liane Gusti Allah. Makanya mepet nah Gusti Allah itu yang penting gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kita tuh diculno ya, di gelanggang laga, di mana gelanggang laga itu di situ macam-macam sudah ada. Isinya dunia sudah ada, mulai kates, dele, tempe, tahu itu sudah ada. Nah, ya, diujinya di situ. Ya, kita diculno karo Gusti Allah. Itu yang bangsa. Nah, rupa-rupa bangsa kebutuhan yang memenuhi jasad kita, kalau namanya tidak bisa ditundukkan kepada kehendak Gusti Allah, itu namanya nafsu. Jadi nafsu itu jalegernya jasad kita, ya, nafsu itu wujudnya itu. Nah, sementara bangsa setan, bangsa jin, bangsa itu di luar diri kita. Makanya ada nafsu, ada setan, ada iblis, gelanggangnya itu diujinya. Monggo kita kuat-kuatan, ya, mudah-mudahan dengan selalu menambah kesadaran dan kesabaran ini bisa mengukur keberhasilan kita ketika kita bersaing dan bersanding, ya, bersaing dengan bangsa demit, bersanding dengan awil asnami utawa bangsa berhala, ya, berhala. Karena ya berhalanya ya Kak, jangan hanya membayangkan berhala itu candi, patung-patung. Nah, yang paling repot kan berhala-berhala yang ada di sekitar diri kita. Nah, itu mulai dari bagaimana kita terbuai dengan macam-macam. Karena berhala itu gambarannya sesembahan lianipun Gusti Allah. Wahwa, nah itu utawi ini apa yang pamayakfur bitauhuti itu yutlaku alal muprodi wal jami tauhud. Nah, ya, kata tauhud, nah itu kata tauhud itu memang dibuat muprod, tetapi di dalamnya juga mengandung jama. Ini penjelasan dari sisi arti katanya, Bu, ya, arti katanya. Nah, jadi kalau kita selamat dari mengingkari tauhid, maka kita ini termasuk orang yang mendapatkan rusdun, mendapatkan hidayah, laku bener. Wa yu'min billahi lan wa yu'min lan podo iman sapa siman. Nah, jadi man yakfur bi tauhidi wa yu'min billahi, wa-nya tuh di sini ada kata waman. Maka kita harus bisa menambahi lan sinten mawon yang beriman sapa si iman billahi marang Gusti Allah. Nah, faqadis tamsaka, maka orang tersebut
adalah benar-benar sudah berpegangan. Ya, istamsaka yastamsiku itu berpegangan kokoh. Makanya ditafsiri tamassaka, orang yang betul-betul berpegangan. Ya, cecekelan. Nah, bahasa Jawanya punya pegangan, punya cecekelan, ya punya gandolan, ya yang kokoh. Benar-benar dia itu sudah berpegangan yang kokoh. Berpegangannya digambarkan bil urwatil wusko, berpegangan dengan tampar yang kokoh, yang kuat. Ya, makanya dulu zaman pembaharuan Islam itu ada majalah Urwatul Wusko untuk memberikan gambaran bagaimana orang yang beriman dengan orang yang, maka muncul gerakan melawan penjajah. Nah, karena setelah perang salib itu, nah, orang yang Urwatul Wusko, yang berpegangan teguh dengan agama itu, ada yang kokoh, ada yang gonjang-ganjing goyang. Kekokohan itu dikuatkan juga dengan apa? Lang fisomalaha. Nah, aela lang fisoma ing, nah, in fisoma. Ing fisoma itu kalau tidak ada laknya bacana ing fisoma. Ai ing kotoa tegese ora pedot, saking kokohnya. Jadi gambarannya itu saking kokohnya itu ora pedot. Nah, laha kedua si, nah itu urwah. Ya, jadi nah itu. Jadi garis bawahi Bu nggih. Jadi wa may famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi, kalau kita ini kufur dengan tauhid dan hanya menyembah Gusti Allah, berarti kita ini sudah menjadi orang yang beragamanya itu kokoh, kekeh, kukuh. Nah, itu sama itu. Ya kokoh, kekeh, itu gak bisa gak bisa itik-itik, diiming-iming model apapun, kekeh, kukuh. Wah, sehingga betul-betul kukuh. Nah, kalau dipraktekkan secara berkesinambungan, kekokohan kita itu naik, posisinya menjadi istiqomah. Jadi istiqomah bukan ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah itu orang sekarang kan ikatan suami. Tapi istiqomah itu apa? Ajeg, konsisten, konsekuen dan konsisten. Istiqomah ajeg terus berkelanjutan. Jadi di atas istamsaka itu nanti istiqomah. Enggak pernah subuhnya rajin ke masjid berangkat. Nah, indikator orang yang istiqomahnya mancep, kalau panjenengan ini apa namanya kelewat, itu getun. Nah, sekarang kalau jenengan, waduh aku gak jamaah, getuni, ya itu berarti istiqomahnya sudah jalan. Kalau keajegan walah kok terus-terusan, apa itu. Jadi orang istiqomah itu kita sendiri yang bisa yang bisa ngukur itu, bukan orang lain. Nah, kalau panjenengan nggak sholat subuh, nangis sampai nangis tuh ada. Waduh ini ya apa? Walaupun memang dibenarkan kalau kita umpamanya keturun, makanya istilah ada sholat, ada udurnya sholat itu siapa? Anisyanu wanaumu, wong lali karo wong keturun. Nah, bukan turu sudah bangun turu lagi lain. Nah, keturun. Jadi istiqomah itu penting. Nah, di atas istiqomah nanti biasanya muncul keistimewaan yang tidak disangka-sangka, yang dikenal dengan karomah. Al istiqomatu hiyal karomah. Ada itunya, ada namanya, ada semacam upase. Kalau ular itu kan ada upase. Upas itu apa Bu? Upas
ada bisanya. Nah, kalau ular itu kan ada bisanya. Kalau orang ada nilai istiqomahnya, kemudian naik ada karomahnya, mandi ucapannya iku Bu. Mandi enggak. Jadi itu iduh geni. Wah, dalam tercatat ada bahasa Jawa itu ada pepatah namanya iduh geni. Makanya hati-hati. Jadi orang itu kalau sudah berpegangan, setelah berpegangan terus pegangan itu dipegang secara kukuh, kokoh, kekeh, jadi istiqomah. Kalau istiqomahnya betul-betul ya, menjadi ininya, jadi yoni, ada yoninya orang itu, hidupnya itu, ada marwahnya, itu ada martabatnya itu. Dalam bahasa yang lebih kerennya itu ada yoninya. Jadi ya, kalau pusoko itu namanya keris, bukan hanya rongkonya saja itu. Ada apa? Keris itu mesti ada apanya? Ada seperti banyu mili, ada ininya, ada apa namanya? Apa Pak kalau keris itu ada apanya? Yang asli ahli perkerisan ya ada. Apa ijat itunya itu apa namanya lupa itu. Jadi ada ininya, seperti ular ada bisanya, gak hanya sekedar ular, ada bisanya. Bisa itu kalau nyakot wah membahayakan, makanya hati-hati orang kalau sudah istiqomah itu naik itunya itu dan itu tidak ini apa ya nggak ngarani lah. Karena memang Gusti Allah sendiri ya. Nah kalau memang menjadi setelah istiqomah macam-macam itu akhirnya jadi kekasih Gusti Allah, maka dia ya sama mempunyai, makanya ada istilah karomatul aulia, kekeramatannya para wali. Makanya jenengan kalau dengar cerita para wali mesti ada cerita-cerita yang berbau mitos ya, mitos. Seperti konon ceritanya santrinya Sunan Ampel itu ya ketika sudah meninggal dunia, ketika dalamnya Sunan Ampel bocor, awakmu kok mati dhisik, kentengku bocor. Konon ada yang bercerita. Jadi ada cerita-cerita mitos, mistiknya itu ada. Nah itu. Nah, untuk orang yang beriman. Tapi untuk para nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Nah, jadi karomah dan maunah itu muncul, yaitu muncul itu kalau sudah istiqomah. Makanya orang-orang seperti itu gak boleh disepelekno Bu, gak boleh disepelekno. Mandi, bahasa anak pondok itu kualat. Nah, ada istilah ngewalati. Nah, itu ngewalati, kualat. Gitu. Wallahu utawi Gusti Allah iku sami'un, zat kang maha midanget. Maha mendengar. Jadi jangan dianggap Gusti Allah itu tuli Bu. Gusti Allah itu maha mendengar ya. Doa kita apapun bahasa yang kita ungkapkan itu mendengar. Makanya kalau panjenengan mengapa kita ini gak boleh katakan yang jelek, karena perkataan kita bisa jadi doa, terutama ibu-ibu kepada anaknya, nggih. Memang anak itu gak boleh dilem-lem Bu, anakku pinter, gak boleh ya dia, karena kita hanya sekedar menerima amanah, tetapi harus didoakan dengan kata-kata yang baik. Wallahu ta Gusti Allah iku sami'un dat kang maha midanget. Apa saja yang didengar oleh Gusti Allah, lima nopo mawon yuqalu, apa saja yang kita ucapkan ya, apa saja. Jadi jangan dikira alam ini tidak merekam ungkapan kita yang sudah keluar dari mulut. Makanya sekarang sudah ditemukan alat untuk membuat verifikasi tampungan suara yang ada di atmosfer bumi ini. Yaitu.
Coba kalau panjenengan ini dengan ditemukannya gelombang elektromagnetik yang bisa menyampaikan ungkapan kita dengan detik yang sama di saat yang sama, bahkan wajah kita pun sekarang bisa dilihat di depan HP dengan wajah yang diajak kita bicara, namanya video call. Iya, kalau video call kan sudah omong-omongan langsung gitu. Bahkan nanti kalau menurut Jo itu ada hologram, jadi panjenengan itu nanti kalau kemana-mana itu ya gak perlu pergi katanya, tapi yang pergi itu hologram itu gambaran ruh katanya. Sudah mulai itu. Makanya dalam diri kita sekarang komputer itu sudah bisa mendeteksi alat yang dimiliki Agus Mustopo saya belum tahu, tapi kalau ada alat yang dimiliki oleh adiknya Pak Subagio HS di Jogja sampai sekarang masih namanya selong tes, itu juga pernah saya sampaikan dalam forum ini itu. Jadi bisa didetek gerakan apa yang ada di dalam sinyal elektromagnetik dalam diri kita. Jadi ngalirnya darah itu dipompa oleh ruh mengalir di dalam diri kita itu seperti itunya lewat perjalanan seperti gelombang elektromagnetik di udara, seperti itu. Makanya kita butuh namanya oksigen. Nah itu yang dikeluarkan dari kita namanya karbon dioksida, CO2 ya kan. Oksigen dan CO2, yang keluar dari kita CO2, yang masuk namanya oksigen. Karena oksigen itu membantu untuk bagaimana gerak darah mengalir kepada seluruh tubuh kan. Ya katanya ahli-ahli seperti itu. Ya karena saya itu ngertinya dari orang bercerita dan dari moco buku, ya, teknis eksperimennya ya nggak pernah kita lakukan karena wawaw Gusti Allah sami untat kang mau midanget ya lima maring nopo mawon barang yukolu kang den ungkapkan yang dikatakan oleh kita semua. Makanya atos mengapa kita berdoa harus selalu baik, husnudzon nang Gusti Allah, husnudzon ke orang. Jengkel kadang-kadang merumah manusiawi ya, tetapi kejengkelan itu kalau bisa jangan sampai dipublikasikan kalau bisa, tapi angel karena mulut ini kadang-kadang menjadi yaitu salamatul insan fi hibdili lisan. Selamatnya seseorang itu kadang-kadang bagaimana bisa merawat. Alimun tur kang moho sumerap, maha tahu, alim, maha tahu dengan apa saja yang diketahui oleh Gusti Allah, napa mawon yang didengar oleh Gusti Allah, yuf'alu ya bima ing napa mawon yuf'alu kang den agawe apa sih, apa saja yang dikerjakan oleh kita itu Gusti Allah maha pirsa. Jadi apa yang diungkapkan oleh kita Gusti Allah maha mendengar, apa yang dikerjakan oleh kita Gusti Allah maha pirsa. Makanya atos. Nah, kemaha mendengaran dan kemahatauan Gusti Allah itu kembali al-qayyum, selalu aktif ya, tidak pasif ya. Makanya berdoa jenengan boten ngertos bahasa Arab ya bahasa Jawa boten napa-napa duh Gusti ing maku maos mugi panjenengan dina iki maringi paparing keselamatan ayahe budal nyambut damel mudah-mudahan selamat mulih oleh rizki ingkang kathah halal lan suci. Nah itu mesti ibu-ibu wajib mendoakan suaminya. Kalau berangkat kerja itu budal-budal lo sekarep-karepmu, nggak boleh begitu ya, didoakan ya. Bapak is pensiun ya barangkali walaupun pensiun ya memang jadi pegawai dengan jadi
bisa ini monggo ibu-ibu, ini 2 ayat ini 255 dengan 256 ini untuk bagaimana kita ini seorang beragama ketika menyatu kembali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran kekuasaannya di dalam 255, gambaran bagaimana kita cara beragama dan hidup orang yang sudah meyakini dengan adanya agama, hidupnya harus beda, tidak boleh sama, harus yakfur bit-taghut dan yu'min billah. Kalau kita yakfur bitaghutnya bener, yu'min billahnya bener, insya Allah kita termasuk orang yang dikategorikan berpegangan dengan tali yang kokoh, bil akdil muhkami. Nah, wusko itu diartikan ikatan yang sangat kokoh. Nah, itu ngoten nggih. Nah, ini ada yang mau diusulkan, monggo. Ya. Ya. Jadi begini ya, ketika ada populasi gerakan, jadi begini kan, agama itu ya, kalau dalam konsep Al-Quran dan Sunnahnya itu kan masih terbuka untuk disalah beda pahamkan dan dibeda pahamkan. Nah, kemasuk ke dalam pemahaman-pemahaman itulah yang akhirnya melahirkan sebuah gerakan. Nah, gerakan ini kadang-kadang aneh-aneh. Nah, mudah-mudahan dengan kita rajin ngaji, membongkar kembali konsep awalnya, bagaimana cara beragama yang benar, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh oleh agama yang sudah masuk kepada paham golongan dan paham gerakan. Kan jenengan ini kan sekarang ini memang ada pemahaman golongan dan gerakan ini punya akar ininya juga, itu punya akar genealogisnya itu ada. Tokoh-tokoh yang memang mempromosikan pemahaman ekstrim itu ada, genealogisnya itu ada. Nah, ya kita kembali kepada yang umum saja, Pak. Ya seperti tauhid di sini ya diartikan ya setan dalam konsep. Nah, sekarang bagaimana kalau tauhid itu bentuknya kekuasaan macam-macam. Nah, itu sudah masuk ke dalam ranah pemahaman itu, Pak. Ranah pemahaman, ranah konsep penafsiran. Nah, ya yang nanti insya Allah dalam perjalanan ini kita seperti tauhid dalam konsep penafsiran ketika anik budolawatin, bahkan diri kita sendiri itu bisa jadi tauhid ketika diri kita ini tidak sadar-sadar untuk ngerti awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni, jadi tauhid juga. Nah, itu katanya dalam satu penafsiran. Jadi jadi kenapa tauhid ini simbol? Simbol yang menyebabkan kita ini kufur itu yang menyebabkan kita ini ingkar dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macamnya banyak, yaitu tadi. Makanya saya mengatakan apa saja dan siapa saja yang menyebabkan kita ini tidak berjalan sejalan dengan kehendak Gusti Allah, yaitu bagian daripada setan. Setan itu salah satu jenis dari tauhid, salah satu jenis. Ya sekarang itu sudah seru dan saru. Menuso ya juga jadi setan, setan juga jadi menuso banyak. Al-Fatihah. Auzubillahi
A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amahu mazidah ya rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali Muhammad salatan dunya biha min khawli wal afat wa taqina bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tamsafat min jamil khairat ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayah hablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan semoga pangutan ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.